Assalamualaikum dan selamat sore guys. Apa kabar? Berjumpa kembali dengan Ovin Transporter. Ya, posisi saya sekarang berada di area parkir Semar namanya. Area parkiran Semar di daerah Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Tidak jauh dari garasi Pulsil Gempol. Tidak jauh, sekitar ya 200 meter di depan kita. Ya, pada kesempatan sore ini saya akan membahas tentang proses melamar menjadi sopir truk di PT Semesta Mandiri Transport. Bagaimana prosesnya nih? Ya, akan saya jelaskan. Pada dasarnya proses melamar menjadi sopir truk di PT Semesta Mandiri Transport itu sama seperti di perusahaan-perusahaan ekspedisi lain. Seperti MGM Bosco Logistik, Geraha Trans, Seal. Tidak jauh berbeda, hanya beda tipis-tipis lah gitu guys. Untuk melamar menjadi pengemudi truk PT Semesta Mandiri Transport, yang pertama adalah pelamar wajib mendatangi kantor pusat PT Semesta Mandiri Transport di Komplek Duta Harapan Indah, Blok OO nomor 37 sampai 39 Jakarta Utara di daerah Teluk Gong. Jadi dari perapatan Jembatan 3 kalau dari arah Grogol itu belok kiri terus mentok. Nah, itu Komplek Duta Harapan Indah. Para pelamar wajib datang jam 9 pagi guys ya. Di bawah jam 10 karena kalau datangnya siang mungkin prosesnya akan lama, akan dilanjut besok. Makanya diwajibkan datang pagi jam 9. Sudah ada di kantor Semesta Mandiri Transport Duta Harapan Indah. Berkas-berkas yang harus dibawa ya, berkas-berkas yang harus dibawa pada saat melamar sama seperti melamar ke perusahaan ekspedisi lain ya, surat lamaran, ya daftar riwayat hidup, fotokopi KTP, fotokopi SIM, fotokopi kartu keluarga, pokoknya data-data pribadi kita lah yang lengkap, coloring kalau ada, ijazah, ya sama seperti melamar di perusahaan ekspedisi lain. Yang perlu diperhatikan nih, berkas yang perlu diperhatikan pada saat melamar ke Semesta, yang penting yang pertama adalah SKCK itu harus ada asli ya, SKCK asli. Yang kedua, surat domisili dari RT setempat Anda tinggal ya. Anda tinggal di mana? Nah, itu minta surat RT-nya. Jadi gitu guys ya. Itu penting, tiga itu harus asli ya. Tapi begini, semua berkas ada fotokopinya, disertakan juga yang aslinya guys ya. Karena nanti akan ada verifikasi juga ini benar-benar asli atau tidak gitu, makanya dibawa aslinya ya guys. Nah, lalu yang paling utama juga adalah vaksin guys. Ini nih ya, sudah vaksin maksimal vaksin 2. Kalau sudah booster itu lebih baik lagi. Masalahnya begini guys, vaksin itu dipergunakan pada saat kita muat ya. Kalau untuk Semesta Mandiri Travel nggak vaksin mungkin nggak ada masalah. Yang jadi masalah tuh kalau kita muat ya, di pergudangan itu minta sampai vaksin 2, bahkan ada yang sampai minta booster. Sama waktu saya masih bekerja di MGM Bosco Logistik, wajib vaksin guys. Jadi kalau misalnya Anda belum divaksin atau baru vaksin 1, jangan ngelamar dulu. Percuma melamar, Anda akan disuruh pulang nanti. Ya, sesampainya di kantor Semesta Mandiri Transport di daerah Duta Harapan Indah ya, eh, para pelamar akan dipertemukan dengan tim rekruter pengemudi ya. Akan dipertemukan oleh tim rekruter pengemudi, lalu berkas lamaran akan dipelajari oleh tim rekruter. Setelah itu pelamar akan dipersilakan untuk mengisi biodata ya. Biodata, lalu setelah isi biodata diinterview oleh tim rekruter. Biasanya pertanyaannya seperti ini nih. Pernah kerja di mana? Bawa truk apa? Dan muatannya berapa ton? Gitu biasanya. Ya, itu memang pertanyaannya seperti itu ya. Setelah diinterview, para pelamar nih disodorkan daftar uang jalan ya. Daftar uang jalan. Jadi para pelamar diminta untuk mempelajari uang jalan PT Semesta Mandiri Transport apakah cocok atau tidak oleh para pelamar tersebut gitu loh. Misalkan Kolisel ya, CDD Long, Jakarta Jogja, uang jalannya sekian, masuk nggak gitu. Terus Engkel Puso, Jakarta Lampung, uang jalannya sekian. Tronton, Jakarta Surabaya, uang jalannya sekian. Kira-kira masuk nggak? Bagi pengemudi truk yang sudah berpengalaman, biasanya mereka tahu ya rincian-rincian berapa solar yang dikeluarkan, muatannya berapa ton,
untuk biaya operasional. Biasanya para pengemudi truk itu yang sudah berpengalaman dia mengerti. Ya guys, setelah diinterview, para pelamar akan disuruh pulang ke rumahnya masing-masing. Ya, tunggu rumahnya disurvei guys. Jadi para pelamar itu nanti rumahnya akan disurvei oleh tim survei, didatangi oleh tim survei Semesta Mandiri Transport untuk validasi data rumahnya di mana, KTP-nya di sini, ya KTP dengan rumah sama atau tidak, kartu keluarganya, istrinya, keluarganya. Jadi begitu guys. Dalam rangka artinya begini ya, PT Semesta Mandiri Transport tuh meminta izin kepada pihak keluarga untuk mempekerjakan suaminya atau anaknya atau menantunya untuk bekerja di PT Semesta Mandiri Transport sebagai driver. Karena kan umumnya tuh jarang pulang guys, jadi minta izin. Nah, kalau misalkan para pelamar sudah disurvei itu 99% sudah diterima guys. 99%. Biasanya 3 hari kemudian atau 4 hari kemudian para pelamar akan disuruh datang kembali ke kantor untuk mengurus pembuatan norek ya, nomor rekening Bank Mandiri ya. Sudah bikin rekening Bank Mandiri dan ATM Bank Mandiri. Kemudian serah terima unit ya, serah terima unit di Cikarang atau di Pluit ya. Kita ada 2 garasi di Cikarang dan di Pluit, serah terima unit. Lalu para pelamar akan diberikan helm, rompi, dan sepatu safety. Sepatu safety-nya seperti ini nih. Nah, ini nih sepatu safety. Tapi ingat ya guys, bukan diberikan, tapi dicicil. Bukan diberikan gratis. Jadi dicicil setiap bulan kalau kita dapat uang ritase ya. Jadi kalau di Semesta Mandiri Transport kan ada uang ritase yang diberikan sebulan sekali. Nah, dari uang ritase itu dipotong untuk bayar helm, rompi, dan sepatu. Sepatu safety. Gitu guys. Ya guys, setelah para pelamar tersebut sudah mendapatkan rekening Bank Mandiri, ATM Bank Mandiri, sudah serah terima unit, sudah mendapat perlengkapan muat ya seperti rompi, helm, dan sepatu safety, maka para pelamar langsung standby. Ya, bagi yang on call standby, tapi bagi yang dedikat ya, yang kontrak di Mayora Ciawi atau di Nestle Cikarang ya, yaitu standby-nya di sana gitu ya. Tapi umumnya sih kebanyakan on callan ya, baik itu kota-kota, lintas Jawa ataupun Sumatera. Ya guys, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pelamar ya, Semesta Mandiri Transport. Yang pertama adalah muatan Semesta Mandiri Transport itu berat. Untuk CDD long, cold diesel double long, muatannya 10 ton, rata-rata 10 ton. Minim aja 7 ton. Jarang ada yang 5 ton. Untuk Engkala Puso, muatannya itu 23 ton. Minim itu 18 ton. Tronton 32 ton. Kadang 27 ton rata-rata ya. Jarang ada muatan ringan guys. Makanya Semesta Mandiri Transport tidak menerima pengemudi baru yang baru belajar di perusahaan truk atau yang tidak memiliki pengalaman, itu tidak menerima karena memang tidak ada test drive ya. Yang penting dia berpengalaman dalam mengemudikan cold diesel double ya, atau engkel puso atau tronton. Biasanya kalau yang biasa menggunakan cold diesel maka akan dikasih cold diesel, kalau engkel puso ya engkel puso, kalau tronton maka akan dikasih unit tronton. Jadi gitu guys. Yang kedua, permasalahannya sama ya guys ya, perlu diperhatikan bahwa permasalahan di semua perusahaan ekspedisi itu hampir sama. Jadi seperti misalkan uang jalan ngepres, ada perselisihan dengan pengurus, itu biasalah, hal-hal yang biasa ya. Jadi kalau misalkan para pelamar ingin mencari kehidupan yang lebih baik, ingin mencari kenyamanan, kalau menurut saya tidak ada ya guys. Ya bekerja itu tidak ada yang nyaman, tergantung kita menyingkapinya. Saya 2,5 tahun di PT MGM Bosco Logistik yang teriak-teriak uang jalan ngepres banyak. Yang merasa nyaman di MGM Bosco Logistik ya banyak juga ya. Yang ribut sama pengurus ya ada gitu ya. Sama di Semesta Mandiri Transport begitu, ada yang berselisih sama pengurus, yang teriak-teriak uang jalan ngepres, tapi ada juga yang sudah lama bekerja yang merasa nyaman. Ya begitu guys, tergantung kita menyingkapinya. Itu aja ya. Yang ketiga, di Semesta Mandiri Transport itu tidak bisa nolak DO guys. Nolak DO out ya. Kalau misalkan Anda nolak DO-nya DO pahit gitu ya. Ya itu nggak nolak DO langsung disuruh keluar ya. Beda dengan MGM Bosco Logistik, boleh nolak DO karena ada sopir cadangan ya, ada sopir cadangan yang standby di pool. Kalau memang supir batangan nggak narik
ya itu digantikan oleh cadangan dulu. Nah, ya gitu, kalau di Semesta Mandiri tidak ada sopir cadangan, selalu standby dengan unit ya. Bahkan kalau sopirnya itu cuti ya 3 hari atau seminggu, itu mobil tidak beroperasi. Jadi begitu guys, jadi memang tidak ada sopir cadangan. Itu aja guys, tentang prosesi melamar bekerja sebagai pengemudi truk di PT Semesta Mandiri Transport. Semoga bagi para pelamar yang ingin bergabung ya bisa diterima guys. Oke, sip, jangan lupa subscribe.